Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu perjuangan dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW bersama kaum muslimin yang begitu sedih dikisahkan adalah perjuangan saat perang Badar. Pada perang ini terdapat pula musuh abadi Allah dan Nabi Muhammad, yakni Abu Jahal la'natullah alaih, yang tewas oleh pasukan Islam di medan perang. Kini makam Imam Abu Jahal diabadikan di salah satu tempat di kota Badar. Bagaimana kisah Abu Jahal yang mengganggu dan mengancam dakwah Nabi Muhammad selama masa hidupnya? Dan bagaimana kisah kematiannya? Simak ulasannya hingga selesai. Tapi sebelum dilanjut, jangan lupa subscribe dan klik juga tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan dengan info selanjutnya. Sahabat suluh muda, tahukah kita arti nama Abu Jahal? Arti nama Abu Jahal adalah bapaknya kebodohan. Nama ini dijuluki oleh Rasulullah SAW karena perbuatan Abu Jahal yang sering menyakiti orang lain. Abu Jahal disebut sebagai musuh abadi Nabi Muhammad SAW sebab di masa hidupnya Abu Jahal selalu mengganggu dan mengancam dakwah Nabi Muhammad SAW. Dikisahkan bahwa suatu ketika Abu Jahal datang kepada Rasulullah dan mendengarkan Al-Quran. Namun hal itu tidak membuatnya beriman, tunduk, sopan, apalagi takut. Justru dia menyakiti Rasulullah SAW dengan ucapan lisannya. Dia selalu mencegah Rasulullah SAW melakukan sholat. Suatu ketika Abu Jahal melewati Nabi Muhammad yang sedang melakukan sholat di sisi makam Nabi Ibrahim, lalu berkata, "Wahai Muhammad, bukankah sudah aku melarang engkau melakukan ini?" Abu Jahal mengancam dan membentak-bentak Nabi Muhammad SAW. Dalam suatu riwayat dikatakan bahwa Nabi SAW pernah mengancamnya dengan membacakan firman Allah, "Kecelakaanlah bagimu, hai orang kafir, dan kecelakaanlah bagimu." Quran Surat Al-Makiyah ayat 34 hingga 35. Lalu, tobatkah Abu Jahal? Tentunya tidak. Musuh Allah itu berkata, "Engkau hendak mengancamku, wahai Muhammad. Demi Allah, engkau dan Tuhanmu tidak akan sanggup melakukan apapun. Sesungguhnya akulah seperkasa orang yang berjalan di antara dua gunung di Mekah ini." Abu Jahal tidak pernah kapok dari kedunguannya, bahkan semakin keterlaluan. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Abu Jahal pernah berkata, "Apakah Muhammad sujud dan menempelkan jidatnya di tanah di depan batang hidung kalian?" Salah seorang menjawab, "Ya, benar." Dia berkata lagi, "Demi La'ata dan Uzzah, sungguh aku akan menginjak-injak lehernya dan membenamkan mukanya ke tanah." Tak berapa lama, Rasulullah datang lalu melakukan sholat. Abu Jahal sebelumnya yang menyatakan akan menginjak-injak lehernya. Namun sebaliknya, yang terjadi sesungguhnya sangat mengagetkan. Abu Jahal tidak bergerak maju dan malah menutupi kedua tangannya untuk berlindung. Mereka lalu bertanya, "Wahai Abu Jahal, ada apa dengan geranganmu?" Abu Jahal menjawab, "Sesungguhnya ada parit dari api, sesuatu yang menakutkan, dan sayap-sayap yang mengentarai aku dan dia." Kemudian Rasulullah SAW berkata, "Anda dia sedikit lagi mendekat kepada aku, niscaya tubuhnya akan disumbar malaikat dan terkoyak satu persatu." Sahabat suluh muda, di kisah yang lain, Abu Jahal pernah menyiksa seorang wanita muslimah yang pertama kali meninggal syahidah dalam Islam bernama Sumayyah. Ketika itu, Sumayyah yang telah memeluk Islam, tetapi Abu Jahal tidaklah terima. Maka Abu Jahal sangat marah, sehingga dia menyiksa Sumayyah yang merupakan seorang wanita tua. Abu Jahal dengan kebodohannya, dia tombak kemaluan Sumayyah, sehingga Sumayyah menjadi syahidah atau meninggal dunia. Sahabat suluh muda, kematian Abu Jahal pun tampaknya sejalan dengan perlakuan buruknya ketika hidup di dunia. Dia mati mengenaskan dan terhina di antara kaum kafir Quraisy saat perang Badar. Tidak ada yang menyangka kematian Abu Jahal ini berkat andil dua sahabat yang masih anak-anak. Mereka adalah Mu'az bin Amr bin Jamuah dan Mu'az bin Afra. Ketika itu, Ibnu Mas'ud mendapati Abu Jahal sedang dikeroyok dua anak remaja di medan perang. Maka Ibnu Mas'ud pun lantas membunuhnya. Namun sebelum pedang menghanus leher, summa na'udzubillah min zalik, Abu Jahal malah berkata, "Wahai Ibnu Mas'ud, sebelum engkau membunuhku, sampaikan kepada Muhammad, saya adalah musuh abadinya." Setelah ucapan itu keluar dari tenggorokan, di saat itu pula
kepala Abu Jahal sekejap terpisah dari badannya dari serangan Mas'ud. Ibnu Mas'ud lalu mengabarkan kepada Rasulullah bahwa ia telah membunuh musuh Allah itu. Sahabat suluh muda, Abdullah bin Mas'ud adalah salah satu orang yang paling parah. Dahulu ditindas seperti budak oleh Abu Jahal. Namun di akhir hidup Abu Jahal justru mati mengenaskan akibat terkena parang Ibnu Mas'ud. Rasulullah SAW pun mengabarkan bahwa Abu Jahal termasuk penghuni neraka. Naudzubillahi min dzalik. Demikianlah gambaran buruknya perlakuan Abu Jahal kepada Rasulullah SAW. Abu Jahal disifati sebagai Fir'aunnya umat Islam lantaran kelakuan togut yang diperlihatkannya.